Pemirsa, korban pelecehan seksual tersangka difabel Iwas terus bertambah menjadi 15 orang. Kejahatan yang dilakukan Iwas menimbulkan trauma mendalam bagi korban hingga meminta perlindungan LPSK. Sementara status tahanan rumah Iwas diperpanjang menjadi 40 hari untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Hukuman apa yang menanti untuk Iwas dan bagaimana penerapannya di tengah keterbatasan fisik? Untuk membahas topik ini sudah hadir di studio pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhyar Salmi dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susila Ningtyas dan kuasa hukum korban Andre Saputra yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Susi, selamat malam Pak Akhyar. Malam. Selamat malam Mbak Tasya. Selamat malam. Dan selamat malam juga Mas Andre. Selamat malam, Mbak. Iya, Mas Andre, pertama-tama saya ke Mas Andre untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar bagaimana kasus ini karena terakhir yang kita ketahui Anda mewakili korban M yang pertama kali melakukan pelaporan. Bagaimana dengan saat ini? Karena laporan terakhir yang kami terima 15 korban, siapa saja yang didampingi oleh tim Anda? Baik, betul untuk update hari ini itu ada 15 korban yang dimana itu kami dapat dari tim sendiri, identifikasi melalui lapangan dari tim kami. Kemudian kami juga koordinasi dengan KDD maupun LPA Kota Mataram untuk menginput data yang kemudian muncul 15 korban ini. Nah, untuk yang kami dampingi itu dari pelapor. Tapi secara paralel kami juga mendampingi dari korban-korban yang lain di tanggal 1 misalnya yang sudah di BAP oleh kepolisian, itu juga kami dampingi ketika memberikan keterangan. Namun itu belum masih kami input juga untuk kami bisa masuk mendampingi secara untuk surat kuasanya begitu, Mbak. Baik, jadi selain korban M yang pertama ada satu lagi yang sudah didampingi pada saat pemeriksaan ya? Iya, ada 2, Mbak. Oh, ada 2, oke. Nah, untuk 2 ini, Mas Andre, apakah kemudian kejahatannya juga sama seperti yang terjadi pada M? Iya, untuk yang 2 ini itu hampir sama motif dan modusnya yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini, itu hampir sama. Ada bujuk rayuan, kemudian mengambil simpati korban begitu. Kemudian setelah mengambil simpati, kemudian bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku tersangka ini, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan ancaman dan intimidasi kepada korban gitu. Baik, Mas Andre, ini kemudian saya klarifikasi lagi atau saya konfirmasi lagi, 2 korban ini tidak mengenal pelaku ya sebelumnya, hanya mengenal pada saat kejadian? Betul. Kedua korban ini tidak kenal kepada pelaku atau tersangka ini. Hampir semua, Mbak, 15 korban itu tidak saling mengenal dengan pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, dan kemudian lokasi tempat mohon maaf Mas Andre terputus tadi. Lokasi tempat kejadiannya hampir sama atau berbeda-beda? Hampir sama, Mbak. Kebanyakan pelaku melakukan tindakannya itu di Taman Udayana, mayoritas di Taman Udayana, kemudian berpindah ke Taman Sangkaryang. Bukan hanya ke Taman Sangkaryang juga, pelaku juga melakukan aksinya itu ke kos yang tidak diketahui. Oke, baik. Kami akan coba perbaiki sambungan audio dengan kuasa hukum korban Andre Saputra. Saya ke narasumber yang ada di studio dulu. Saya ke Mbak Susi, Wakil Ketua LPSK. Mbak Susi, hingga saat ini sudah berapa yang melapor dan meminta perlindungan kepada LPSK? Iya, sejak awal November ya, beberapa waktu yang lalu itu sudah kami terima 1 permohonan terlebih dahulu, tapi per hari ini bertambah 3 permohonan yang masuk berkaitan dengan kasus ini bertambah. Jadi total jumlah 4 orang yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Oke, ketika mereka melakukan permohonan perlindungan, apakah ini memang didasari ada ancaman atau seperti apa, Mbak Susi? Ya sebenarnya di sisi lain juga mereka terganggu ya dengan
banyaknya pemberitaan, terus kemudian ada komentar-komentar yang meragukan kebenaran yang mereka sampaikan, itu mereka sangat terganggu dan kemudian meminta kepada LPSK untuk memberikan bantuan berupa pemulihan psikologis ya, karena bagi mereka cukup berat menjadi korban, terus kemudian harus mengungkap kejahatan ini, terus ditambah lagi dengan komentar-komentar negatif yang mereka nggak kehendaki seperti itu. Oke. Jadi sekarang untuk per hari ini Mbak Susi, apa yang dilakukan oleh LPSK terhadap 4 orang yang sudah melapor ini? Ya, jadi yang pertama itu sudah kami komunikasi ya dengan korban yang pertama, terus kemudian nanti mereka akan sebenarnya mostly mereka meminta bantuan psikologi ya, Mbak ya. Jadi nanti akan kami lakukan asesmen psikologi. Ini masih menentukan jadwal ya, kesesuaian jadwal antara baik psikolognya maupun pendampingnya maupun korbannya itu sendiri. Oke. Gitu. Sementara untuk lokasi masih berada di rumah masing-masing atau seperti apa Mbak Susi? Iya, belum ya, yang pasti masih di lokasi di rumahnya masing-masing. Nah, dan kami belum ada permohonan atau perlindungan secara fisik, kami merelokasi atau memberikan perlindungan secara fisik di rumah aman belum. Oke, belum ada ya. Oke. Saya geser dulu ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, polisi kan tampaknya memang cukup hati-hati menangani kasus ini karena memang melibatkan tersangka dengan keterbatasan fisik ya Pak Ahyar. Tapi sejauh mana kemudian asas keadilan itu bisa ditegakkan dalam kasus ini agar kemudian tidak terkesan berlindung di balik keterbatasan itu? Prinsip yang berlaku universal, yaitu yang kita kenal dengan azas equality before the law. Setiap orang sama di mata hukum. Tidak dilihat keterbatasan fisik, itu nggak ada. Oke. Jadi tidak bisa dijadikan keterbatasan fisik itu merupakan sesuatu yang bisa menghapus suatu tindak pidana jika seseorang yang mengalami keterbatasan fisik melakukan tindak pidana. Jadi nggak ada, dia tetap sama diperlakukan, bahkan itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya. Jadi nggak ada masalah menurut saya, sepanjang ada bukti, jangan ragu penyidik, jangan ragu-ragu penyidik untuk memproses yang bersangkutan. Oleh karena itu, kalau dia ragu-ragu, tidak diproses, justru itu melukai rasa keadilan masyarakat. Karena kita tahu semuanya 15 orang yang diduga korban dari si pelaku. Ini luar biasa dengan orang seperti beliau itu mengakibatkan 15 korban. Sementara orang yang mungkin tidak mengalami kekurangan secara fisik, jarang juga mungkin yang sebanyak itu. Dulu pernah juga kan ya Ustadz di Jawa Barat melakukan terhadap santri-santrinya. LPSK juga turun di saat itu, betul. Kita kawal juga di saat itu, akhirnya dihukum mati ustadznya. Saya nggak tahu sampai ke Mahkamah Agung stop dihukum mati atau tidak. Saya juga mendorong waktu itu nih udah pantas dihukum mati karena melanggar undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, dan kalau dia terhadap anak didiknya ada hubungan kekuasaan di situ, dia diperberat ancaman pidana, akhirnya kalian diterapkan itu. Nah, ini kita lihat juga penyidik nanti undang-undang apa yang akan dipakai. Baik, untuk saat ini kan Pak Ahyar, kalau saya boleh kutip yang kami ketahui sampai sejauh ini adalah penggunaan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Kalau saya boleh kutip, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau wibawa kemudian menimbulkan dari tipu muslihat hubungan keadaan dan memanfaatkan, membiarkan dilakukan persetubuhan, perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Menurut Anda, apakah ini sudah pasal yang tepat untuk dikenakan kepada Iwas? Iya, ini mengenai masalah delik susila. Iya. Di negara kita banyak sekali peraturan perundang-undangan yang memuat delik susila ini. Ketentuan pokoknya ada di dalam KUHP kita. Kalau nggak salah pasal 281 dan seterusnya. Kalau tentang pemerkosaan, ini saya dengar 3 orang. 3 orang di antara korban ini sudah jauh hubungannya. Sudah melakukan hubungan
suami istri. Oke. Nah, itu di dalam 285 itu ancamannya juga adalah 12 tahun. Iya. Nah, ada juga yang lain, kalau sampai dia mengenai masalah pornografi misalnya, ada juga undang-undang di situ. Kemudian ada juga yang undang-undang disebutkan tadi, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual itu, ancaman pidananya juga 12. Oke. Jadi sama ini. Nah, pertanyaan nanti itu adalah, ini ada 15. Apakah nanti akan di-split? Pasti kan lokasi, waktunya, tadi lokasi banyak, ada perbedaan juga. Ada yang sama tempat dilakukan, ada juga mungkin yang berbeda tempatnya. Lokus deliktinya, waktunya, tempus deliktinya juga berbeda. Apakah majelis nanti akan menerapkan tindak pidana berlanjut? Kalau yang berlanjut itu dipakai adalah undang-undang yang terberat juga. Ini sama beratnya nih KUHP dengan ini tadi. Iya. Nah, karena kalau dia berpendapat nih kursus gabungan tindak pidana, satu orang melakukan tindakan, ada beberapa peraturan yang dilanggar, maka dipakailah yang terberat. Kalau di 63 KUHP diatur di situ. Kalau dia berlanjut tindak pidana itu harus sejenis, orangnya sama, niat dari semula sama. Nah, ini juga ancaman yang terberat yang dipakai. Oke. Nah, ini yang awal 63 yang dikenal dengan kursus idealis. Satu perbuatan melanggar beberapa tindakan. Ya. Ada juga pasal 65 KUHP kita tentang gabungan tindak pidana juga. Ini beberapa tindak pidana dilakukan, ya, yang berbeda jenisnya itu adalah yang terberat tambah sepertiga. Oke. Ini ingin kita lihat nanti apakah di-split oleh penyidik. Tentu dia berkoordinasi dengan jaksa nanti. Petunjuk jaksa gimana? Apakah ini satu persatu akan dilakukan, tidak digabungkan? Nah, kita lihat nanti bagaimana perjalanan kita. Tapi kalau kembali kepada pasalnya itu, nggak ada beda nih antara KUHP. Kalau di pemerkosaannya 12 tahun, ini juga 12 tahun. Untuk hukumannya untuk ya, tidak hukumannya. ada beda. Oke. Nah, tinggal pilihannya itu yang mana yang lebih tepat. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Andre. Mas Andre sudah bisa mendengar suara kami? Bisa Mbak, bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan Mas Andre tadi terputus kalau soal mungkin saya ingin tahu dari dua yang terbaru yang didampingi oleh tim Anda, itu seperti apa tindak kejahatannya Mas Andre, tanpa mungkin terlalu detail ya karena ini di TV nasional. Oke, baik. Untuk yang dua itu, kayak yang saya bilang tadi itu Mbak, bahwa motif dan modusnya itu sama, yang dimana sebelumnya korban tidak saling mengenal, tiba-tiba didatangi oleh pelaku, yang kemudian di tanggal 1 Oktober tahun 2024 itu di pagi hari, memang pelaku tiba-tiba datang ke korban, kemudian menyentuh kaki korban dengan kaki pelaku, kemudian membaca mantra dan segala macam. Kemudian setelah itu, kemudian korban setengah sadar, tiba-tiba mengikuti kemauan dari pelaku atau tersangka ini, sehingga dibawalah ke homestay atau penginapan. Nah, ada ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh pelaku atau tersangka ini, misalnya seperti ini: apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh orang yang di luar kamar. Nanti apabila didengar oleh orang yang di luar kamar, kita akan dinikahkan. Nah, hal itulah yang membuat korban semakin takut begitu, sehingga mengikuti kemauan dari pelaku. Begitu kira-kira motifnya itu sama. Motifnya. Misalnya contoh kalau tanggal 7 yang ini Mbak, gitu, Iya. Pelaku sudah mengetahui dosa-dosa masa lalu dari korban, maka pelaku mengatakan, karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu tidak mengikuti apa kemauan saya, maka saya akan bongkar dosa masa lalumu kepada orang tuamu. Begitu kira-kira ancaman yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini Mbak, begitu. Oke, Mas Andre, Anda tadi sempat menyebut mantra. Mantra apa yang dikatakan oleh pelaku? Nah, dari keterangan korban, saya menanyakan bahwa korban sendiri pun tidak memahami mantra atau kalimat yang dilontarkan kepada korban. Korban tidak memahami. Begitu. Bukan bahasa Karena, daerah ya Mas Andre? Bahasa daerah, tapi bahasa Bali. Mohon maaf, itu bahasa Bali digunakan oleh si pelaku, sehingga korban tidak memahami bahasa dari pelaku atau tersangka ini.
begitu. Nah, mantra-mantra Kemudian yang kalau disampaikan tadi keterangan itu korban, Mas Andre, setelah mantra itu diucapkan, apa yang kemudian korban rasakan? Dari keterangan korban yang korban rasakan setengah sadar kata korban gitu. Pikiran saya begitu sadar, tapi kayak setengah sadar gitu. Jadi Hmm. apa yang diperintahkan oleh pelaku atau tersangka ini, saya nggak tahu gimana mungkin saya mengikuti aja gitu kemauan dari pelaku atau tersangka ini begitu kata keterangan korban gitu Mbak. Seperti terhipnotis mungkin ya, Mas Andre? Bisa mungkin dikatakan seperti itu. Baik, satu lagi Mas Andre sebelum kita break, ada dalam satu kesaksian disebut bahwa pelaku sempat memberikan teleponnya atau meminta korban menelpon ibunya. Seperti apa peran ibu dari kesaksian yang Anda dampingi? Ibu dari pelaku ya? Baik. Baik, betul. Nah, hampir semua korban, 15 korban ini itu memang pelaku atau tersangka meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya. Nah, salah satu modusnya misalnya itu terjadi di bulan Februari tahun 2024 di akhir tanggal Februari yang dimana korban tiba-tiba didatangi, kemudian memperkenalkan diri pelaku kepada korban. Kemudian singkat cerita korban ingin balik karena pada saat itu korban sudah memesan Gojek, kemudian balik ke kos, pelaku tiba-tiba membuntuti korban dari Taman Udayana ke kos korban begitu. Nah, pada saat sampai di sana, singkat cerita karena pelaku sudah ngetok pintu korban, kos korban itu, mengajak ngobrol untuk di dalam kamar, tapi korban menolak. Nah, kemudian korban meminta untuk ngobrol di bawah karena itu lantai 2. Singkat cerita, selesai ngobrol di lantai bawah, korban mengatakan kepada pelaku saya ingin istirahat, kemudian kembali ke kamar, tetapi pelaku naik ke atas lagi mengetok pintu gitu. Nah, pada saat mengetok pintu, pelaku mengatakan nafsu saya sudah naik, mohon bantu saya untuk mengeluarkan cairan. Begitu kata pelaku. Kemudian korban menolak. Nah, pada saat itu pelaku mengiming-imingi untuk memberikan 1 kilogram emas atau 1 batang emas, yang dimana pelaku juga meyakinkan korban dengan menelpon ibunya, minta tolong dong teleponin mama saya gitu, kata teleponin ibu saya. Kemudian dengan HP korban gitu, kemudian diteleponlah ibunya. Kemudian pelaku mengatakan begini, Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram emas atau batang emas ini kepada si korban A misalnya kayak gitu. Kemudian mama atau ibunya pelaku ini mengatakan, eee, "Iya," katanya gitu. Kemudian korban berpikir, kok segampang itu, ibu dari pelaku atau tersangka ini mengiyakan atau memberikan 1 kilogram emas itu, sedangkan korban melihat dari cara berpakaian pelaku itu tidak menampakkan bahwa dia memiliki 1 kilogram emas, Iya. begitu. Nah, ketika korban itu menolak, pelaku mencoba memaksa masuk ke kamar korban, tapi korban menahan pintu. Nah, karena korban mengatakan kuat banget nih si pelaku meskipun dengan keterbatasan difabelnya, Iya. tapi kekuatan laki-lakinya itu seperti normal Iya. laki-laki biasa gitu untuk mendorong memaksa masuk ke kamar korban begitu. Tapi korban menolak dengan mengatakan, apabila kamu terus memaksa masuk ke kamar saya akan gelindingkan kamu ke tangga karena kamar dengan tangga itu dekat. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, artinya memang itu benar-benar ibu korban yang bicara dengan ibu pelaku yang bicara dengan korban ya, Mas Andre? Betul, Jadi betul. ibunya kira-kira memang pernah berbicara dengan beberapa korban begitu ya? Betul, motifnya tuh sama misalnya, saya nelpon karena nanti misalnya ada korban yang memang nolak terus kabur entah kemana, tiba-tiba ditelepon 1, 2 harinya ditelepon sama pelaku atau tersangka, baik via telepon maupun chat begitu, menanyakan kabar dari korban ini begitu, karena sudah dapat nomor korban melalui telepon ibunya itu tadi gitu, Oke. modus itu tadi. Menurut Anda, Mas Andre atau menurut tim Anda, adakah peran ibu korban membantu kejahatan ibu pelaku, Ibu Iwas ini membantu kejahatan anaknya? Kemungkinan, mungkin ada, tapi itu nanti pihak kepolisian untuk menggali hal itu apakah memang ada kemungkinan-kemungkinan kayak tadi katakanlah komplotan bersama anaknya atau pelaku tersangka ini begitu, mungkin itu nanti bisa didalami oleh pihak kepolisian terkait itu. Tapi Untuk keterangan korban, hampir 17 korban mengatakan
minta tolong dong untuk diperiksa juga ibu Iya. pelaku atau tersangka ini, karena sama semua keterangan korban tuh bahwa dapat menelpon ibunya, bahwa pelaku atau tersangka ini meminta tolong untuk menelpon ibunya gitu Iya, dalam melakukan aksinya. baik. Tapi sampai saat ini ibu tersangka belum pernah diperiksa ya berarti ya, Mas Andre? Belum. Baik. Kita akan break Seingat dulu. saya itu belum. Baik, kita akan break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV.